Baik, selamat pagi. Saya ingin mengajak Anda semua kembali memahami dan mengenali apa yang dimaksud sebagai bahasa sastra, khususnya bahasa puisi, dan mencoba membedakannya secara sederhana, secara eh, mudah dan simpel dengan bahasa yang digunakan dalam konteks pengajaran atau konteks akademik. Di dalam bahasa akademik, di dalam teks akademik, dalam komunikasi akademik, bahasa yang kita gunakan sebagai guru, sebagai pengajar adalah bahasa yang bersifat mengajar atau to teach. Kita menyampaikan ilmu pengetahuan apa adanya, informatif, teoritis, tidak bersayap, sehingga mudah diterima oleh murid kita atau peserta didik kita. Sehingga bahasa di dalam konteks akademik dia harus murni denotatif, makna yang sebenar-benarnya, makna yang tersurat, makna leksikal, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi murid kita. Sebab yang kita sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya teoritis, sehingga di dalam komunikasi akademik itu sangat dipentingkan dan sangat ditekankan agar seorang guru, seorang pendidik menggunakan ragam bahasa resmi, bukan ragam bahasa gaul, bukan ragam bahasa alay yang menimbulkan kelucuan-kelucuan yang tidak perlu, kekonyolan-kekonyolan yang tidak perlu, dan mencoba untuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin mengurangi nada personal. Sebab di dalam kegiatan pengajaran akademik, objektivitas materi, pendekatan objektif antara menekankan hubungan antara murid dan guru itu harus ditekankan sedemikian rupa, sehingga jangan sampai timbul sebuah kesan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang personal, seenaknya saja, semaunya saja apa yang digunakan oleh seorang guru seperti kita. Ini berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam bahasa sastra, dalam bahasa puisi khususnya. Dalam bahasa puisi, bahasa yang kita gunakan harus mampu menggerakkan. Nah, to move, menggerakkan perasaan, bukan sekedar dicantumkan, tapi bagaimana bahasa ketika kita gunakan di dalam komunikasi sastra itu mampu menggerakkan orang yang tadinya tidak sedih, begitu membaca puisi dia menjadi sedih. Orang yang tadinya kecewa, begitu membaca puisi menjadi bahagia. Orang yang tadinya jauh, begitu membaca puisi menjadi dekat. Orang yang tadinya ketawa, begitu membaca puisi menjadi berderai air mata. Menggerakkan jiwa, menggerakkan hati, menggerakkan perasaan, menggerakkan pikiran siapa saja yang membaca puisi. Sehingga bahasa di dalam puisi tidak hanya menerangkan, tapi juga mengekspresikan secara kreatif. Mengekspresikan kekecewaan, mengekspresikan kegetiran, mengekspresikan rasa rindu, mengekspresikan setiap kejenuhan, mengekspresikan setiap kemarahan dalam bahasa puisi yang paling tepat, yang paling kreatif. Bahasa diresapi sebagai sebuah air peristiwa sejarah, sebagai sebuah kenangan yang tak terlupakan, sebagai sebuah ingatan masa lalu yang terus berulang, sebagai sebentuk keindahan yang harus terus direproduksi. Bahasa sastra mengandung asosiasi-asosiasi, metafor-metafor, tidak hanya apa adanya, bukan hanya aku mencintaimu, kamu cantik sekali, tetapi keindahan wajahmu begitu terlukis dalam samudra, bayang-bayang wajahmu tak akan lekang dalam ingatanku. Penuh homonim dan bersifat sangat personal, sebab bahasa puisi bergantung kepada penghayatan kita terhadap kata-kata. Di sini juga ditekankan pentingnya simbolisasi bunyi, bermain kata-kata dan bermain bunyi untuk menimbulkan efek tertentu dari bahasa puisi.